Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonita Mayasari Lopies. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Panjabudi jurusan Finansial Teknologi. Pada tahun 2020, di dunia mengalami resesi global terburuk sejak Perang Dunia II akibat pandemi COVID-19. Di sisi lain, tahun 2021 mencatat pertumbuhan ekonomi global tertinggi dalam satu dekade terakhir. Namun, sejak 2022, pertumbuhan melambat kembali karena efek lanjutan dari pandemi, krisis energi, dan ketegangan geopolitik global. Berdasarkan data di atas, tahun 2021 mencatat pertumbuhan ekonomi global tertinggi dalam satu dekade terakhir. Penyebab utamanya adalah pemulihan setelah kontraksi besar di tahun 2020, pelonggaran pembatasan COVID-19, distribusi vaksin yang luas, dukungan kebijakan fiskal dan moneter dari banyak negara, serta lonjakan konsumsi dan investasi akibat permintaan yang tertahan saat pandemi. Sedangkan tahun 2020 mencatat pertumbuhan ekonomi terendah bahkan mengalami kontraksi. Penyebab utamanya adalah pandemi COVID-19 menyebabkan lockdown global, aktivitas produksi, perdagangan, dan pariwisata terhenti, serta banyak negara mengalami resesi akibat penurunan konsumsi, investasi, dan ekspor. Pandemi global COVID-19 berdampak langsung pada kontraksi PDB dunia tahun 2020. Penyebaran virus yang cepat memaksa banyak negara menerapkan lockdown dan pembatasan sosial skala besar. Akibatnya adalah industri dan perdagangan internasional terganggu karena rantai pasok global terputus. Konsumsi masyarakat menurun tajam akibat ketidakpastian ekonomi dan pembatasan aktivitas. Investasi swasta terhambat karena pelaku usaha menahan ekspansi. Pariwisata dan sektor jasa lumpuh yang merupakan penyumbang PDB utama di banyak negara. Pengangguran meningkat menurunkan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Namun, tahun 2023 perlambatan pertumbuhan terjadi kembali. Pertumbuhan mulai menurun kembali setelah momentum 2021. Penyebab utama perlambatan adalah inflasi tinggi akibat pemulihan tidak merata dan melonjaknya harga energi dan pangan. Krisis energi global terutama di Eropa. Kebijakan suku bunga ketat dari bank sentral untuk menekan inflasi. Contohnya kenaikan suku bunga The Fed. Ketegangan geopolitik global termasuk dampak lanjutan dari perang Rusia-Ukraina dan ketidakstabilan perdagangan internasional. Pada tahun 2021, pemulihan terjadi secara tidak merata, menciptakan kesenjangan pemulihan antara negara maju dan berkembang. Di negara maju, pemulihan terjadi lebih cepat dikarenakan adanya akses lebih awal terhadap vaksin, kapasitas fiskal dan moneter yang besar, infrastruktur digital dan kesehatan yang lebih kuat. Sedangkan di negara berkembang, pemulihan lebih lambat dikarenakan adanya akses vaksin terbatas atau tertunda, ketergantungan pada sektor informal dan pariwisata, keterbatasan fiskal untuk memberikan stimulus ekonomi, serta terpapar lebih berat pada krisis utang dan tekanan inflasi global. Konflik Rusia-Ukraina memberikan dampak signifikan dan luas terhadap pertumbuhan ekonomi global, khususnya pada tahun 2022 dan berlanjut ke 2023. Dampak utamanya yaitu adanya kenaikan harga energi dan pangan global, terjadi gangguan rantai pasok dan logistik, terjadi ketidakpastian geopolitik tinggi, dan terjadi krisis energi di Eropa. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil dalam jangka panjang, dibutuhkan kombinasi kebijakan makroekonomi yang adaptif, reformasi struktural, dan strategi pembangunan berkelanjutan. Berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah.
kebijakan fiskal yang seimbang dan produktif, kebijakan moneter yang stabil dan antisipatif, reformasi struktural, diversifikasi ekonomi, pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, serta penguatan kerjasama global dan regional. Untuk menghadapi ketidakpastian global seperti krisis energi, inflasi dunia, perang dagang, atau gejolak geopolitik, Indonesia perlu membangun ketahanan ekonomi domestik yang kuat. Berikut strategi utamanya: memperkuat permintaan domestik atau konsumsi dan investasi, diversifikasi ekonomi, kebijakan moneter dan fiskal yang adaptif, peningkatan kemandirian energi dan pangan, reformasi struktural dan tata kelola, serta kerjasama regional dan global yang selektif dan strategis.